Oke, kakak sekalian, Kak Salim udah siap pemenuhan tugasnya, Kak? Tugas yang mana nih, Kak? Modul-modul yang lain? Ya, di mana ada kendala yang nggak ada kan? Ya, kalaupun ada ya gitulah, Kak, disesuaikan gitu kan. Pas Ya, selangan waktu pekerjaan, kerjakan gitu. ya, jangan sampai lupa lupa nanti tugas-tugasnya kakak-kakak sekalian ya. Ingat modul-modul yang lain coba di apa lagi diulang-ulang lagi, dilihat setiap modulnya apakah ada tertinggal kan biasa kan tertinggal takutnya ya kan. Oke, baiklah kakak-kakak sekalian, izin saya share ya. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oh, masuk dia PS ya kan? Ya, Kak Salim, Kak Kak Ica. Oji. Iya, ngetok pula wong. Kak Ros, Kak udah Rus. dibuka. Iya, wah menghilang dia. Siapa tadi itu? Siapa yang masuk? Kak Kak Ros, Kak Fauzi. Ros. Kak Oji. Kak Ros, Oke, Kak Kak Oji. Fauzi. Masuk Ya, PS4. ya Kak Erik. Oh, masuk. Buka sek. Bu Rina. Nih, Bu Rina Kak yang Rina. ya. Kak Rina. Wah, agak lain nah. Agak lain Kak Rina. Sabar ya kakak-kakak. Malam Kak Rus. Malam, Kak. Semakin berbunga-bunga ya Kak. Datang si Abang. Kak Salim senyum-senyum dia. udah balik lagi. Wah, udah balik lagi Kak. Iyalah, senyum lah. Penuh senyum. Pejoka ini pun kaleng-kaleng nih kan. Yoi. Tengok pasir ini semangat nih kan. Apalagi anggotanya. Oke. Kata Kak Fauzi, Semangat, mantap. Mantap. Keren. Kak Fauzi bilangnya mantap. Mak, siap terus hari. Awak pun tebar juga lah ya kan. Main kan? Ya. Aku kasih lop-lop aja lah. Lop. Terbangan di jalan lop itu ah. Hop. Masuk Bahrul. Kak Bahrul masuk. Hati-hati. Ya. Baru sabar ya kawan-kawan, PPT-nya banyak terbuka. Ronald mana Ronald? Mungkin on the way Kak. Oh, nggak ada ketua ini. Mana komting ya kan. Nampak komting nih Kak. Kak Ros ada gantinya Kak Ros. Wakil. Irma itu Irma. Mana Irma? Nggak ada suaranya. Kak Ros sekjen. Sekjen PBB. Kenapa Kak Ros? Jelek sinyal di sini Kak Ros. Masuk. Iya, banyak kali jaringan nih. Kuat kali suaranya. Iya. Biasa, mau segitu dia. Wah.
Kena ikan gurame itu agak ini dah. Besar suara itu. Agak goyang deh kan Kak Salim. Iya, agak-agak gini sih kita ya kan. Kamu harus keras pejoka Geram ini. ya. Mari, Udah, Kak. Wow. udah ku bilang kemarin on cam, yang nggak On on cam cam iya. nanti. Awak udah sejen ngomong pucat awak ini ya. Oh, masuk PTT. Mana nih Boji? Jackson. On cam. Hadir, Oke. Kak. Oh, on cam. Jangan sembunyi-sembunyi kalian. Tunjukkan wajahmu. Riha. Oh, kena move sekali sama Kak Irma langsung ya kan, Kak? Buka semua. Aldo nggak pernah on cam itu Aldo itu. Iya, Mentang- cabut deh kameranya, cabut kameranya. Kameranya tarik aja. Kak Ros. Itu Kak Adi lagi sakit tuh. Ah, Oh. siapa yang sakit? Kita Adi, hati. Kak. Adi. Sakit apa? Udah habis uangnya kok sakit dia? Nah, reset Mungkin. agentnya ada aja ya lembaran tuh ya. Bersisa aja ya. Kak Ros ya. Salut juga ah. Masa habis uangnya dia sakit? On cam ya si Jackson. Kalau yang- mama habis wajar ya kan Kak Rus. Kalau mama udah habis wajar. Jadi bapak Bunganya enggak gitu. banyak. Bapak lebih banyak pengeluaran. Pening apa? Enggak Puji? Ya, Oh, itu Udah semua gitu. di- udah ditunggu sama istri supaya dapat. Pindah tangan kita ya kan Kak? Pindah tangan. Nah, iya. Udah on cam si Aldo. Langsung TF langsung. TF-nya nyata deh, enggak lagi pakai gesek. Mana dia? Boleh, Kak? Ini nampak Kakak ya? Jelas ya? Kalau seperti ini bermasalah pula laptop saya ini. Nampak Kak, nampak. Kelihatan Kak, kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Sabar ya. Leli mana Leli? Kak Lili. Iya. Mak Pet. Mi. Oke, nampak semua kakak-kakak? Nampak, Kak.
Baik, kakak-kakak sekalian, kita mulai saja. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kita masuk kakak-kakak di asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Ya, modul 2.6. Karin, masih kedengaran Karin? Masih Kak, baru Kak. Putus-putus Kak Reri. Jelas nggak Kak? Ini jelas. Agak Jelas putus-putus ya. ya. Agak putus-putus ya. Oke, kesepakatan bersama kakak-kakak masih tetap ya menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Nah, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen autentik beserta rubriknya. Nah, yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, ini di agenda kita kakak-kakak. Yang pertama, review ataupun refleksi hasil belajar mandiri, kemudian diskusi kelompok, kemudian nanti presentasi, yang terakhir adalah refleksi dan pesan kunci. Nah, kita masuk ke tahap review hasil belajar kakak-kakak. Atau modul yang sudah dipelajari selama ini ya, setelah tatap muka. Mungkin boleh perwakilan saja nanti apa yang menjadi review hasil belajar mandirinya mengenai modul 2.6 ataupun asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Bolehlah siapa yang mau menyampaikan hasil belajarnya. Siapa saja boleh kakak-kakak, dipersilakan. Ayo kakak-kakak boleh resen. Boleh siapa saja untuk mereview atau merefleksi hasil belajarnya mengenai modul 2.6 yaitu asesmen autentik pembelajaran PJOK. Dipersilakan kakak-kakak. Nah, Karina silakan. Nanti setelah Kak Rina yang mewakili pria, Kak Salim ya Kak Salim. Ini silakan Kak Rin. Oke, baik Kak, terima kasih. Yang saya ketahui tentang asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK ini yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Itu Oke, kita berikan. Ada lagi Kak Rin? Tujuannya untuk mengukur kemampuan peserta didik. Itu aja Kak. Oke, mengukur kemampuan peserta didik. Oke, berikan aplaus lah dulu buat Kak Rina. Dilanjutkan oleh Kak Salim. Silakan Kak Salim. Oke, baik Kak. Terima kasih pada Kakak fasilitator yang luar biasa dan hebat.
Sama-sama Kak Salim. Sekalian semuanya. Ya, menurut saya memang sumber ataupun refleksi detik ini sangat relevan ya. Kalau menurut saya itu merujuk pada sifat atau karakteristik suatu hal yang bersifat asli, otentik atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga sesuatu yang dianggap diakui sebagai yang asli dan sesuatu yang bukan tiruan, melainkan mempertahankan integritas dan keaslian. Jadi lebih menekankan ya, jelas, dan itu tidak lagi berupa tiruan tapi menunjukkan keaslian bagian tersebut. Seperti itu Kak dari saya Kak. Oke, berikan aplaus buat Kak Salim. Terima kasih Kak Salim. Mungkin Kak Pauji, disilakan Kak Pauji. Pas dulu Kak Erik. Sama dengan Kak Salim, Kak Rina. Ronald, izin Kak Ronald. Refleksi ataupun review hasil belajar mandiri mengenai modul 2.6 asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Iya, halo. Halo, ya silakan. Kita perlu mengetahui bahwasanya sebelum memasuki asesmen otentik perlu memahami bahwasanya asesmen itu apa sih kan gitu. Jangan nanti kita keliru mengartikan asesmen itu. Sebenarnya asesmen itu kan penilaian yang dirubah-rubahnya bahasanya biar nampak keren. Asesmen kan gitu kan. Nah, jadi kalau asesmen itu kan pada hakikatnya bagaimana kita membuat proses penilaian atau pengumpulan data, pengolahan informasi untuk mengetahui bagaimana kinerja, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian ditambah lagi otentiknya. Nah, artinya dalam proses pembelajaran itu kan, dalam proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir, itu sudah bisa kita lakukan asesmen proses, ya kan? Menilai bagaimana perkembangan, bagaimana daya tangkap, bagaimana siswa itu menyerap instruksi ataupun pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ini sudah sering kita lakukan. Ada beberapa jenis asesmen kan, asesmen sumatif, asesmen diagnostik, asesmen formatif. Itu sudah biasa kita lakukan. Namun, tidak semua kita memahami bagaimana proses pelaksanaan dari asesmen otentik itu sendiri. Perlu memang tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan itu tahapan-tahapan itu perlu kita ketahui. Nah, penting nggak dilakukan asesmen otentik? Penting. Ya, apakah harus dilakukan? Harus. Kenapa harus dilakukan? Ya, dengan asesmen otentik kita akan tahu ya bagaimana kriteria anak itu mengikuti pembelajaran PJOK, apakah sangat baik, apakah cukup, seperti itu. Dengan asesmen otentik tentu kita akan membuat kriteria penilaian, kemudian skala penilaian, dan lain sebagainya. Nah, jadi tinggal implementasi bagaimana kita merancang asesmen otentik itu di dalam aktivitas pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas gitu. Terima kasih. Oke, luar biasa Komting kita sharing ilmunya. Berikan aplaus lah dulu buat Kak Ronald. Buat sharing ilmu yang sangat luar biasa, memahami. Ya, asesmen tadi itu ya kakak-kakak, bahasanya itu yang diperhalusnya itu. Oh enggak, bahasanya itu penilaian kakak-kakak sekalian ya. Oke, mungkin kita lanjut saja kakak. Terima kasih buat kakak-kakak yang berbagi ilmunya, sharing ilmunya. Kepada kakak-kakak yang lain juga bisa mendapatkan ilmu dari kakak-kakak tadi yang telah menyampaikan review hasil belajarnya. Selanjutnya, nah, coba diamati dulu gambar ini kakak-kakak. Dari pembelajaran modul 2.6 kita, yang dimanalah dia ini yang terdapat tadi untuk penilaian asesmen secara otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, ditebak-tebak aja dulu gambarnya, yang mana? Ya, apakah yang pertama tes keterampilan gerak dribbling, zigzag? Gambar kedua asesmen sepak bola melalui langsung aktivitasnya. Nanti masing-masing boleh memberikan pendapatnya. Di sini tidak ada yang
kita salahkan, kita sama-sama saling berbagi ilmu. Ya, disilakan untuk mengamati gambar dulu, dilihat dulu, nanti diberikan pendapatnya. Saya pilih gambar A, gambar B, apa alasannya. Jikalau sudah dapat kakak-kakak sekalian, boleh raise hand siapa yang terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih, silakan. Waktu kami berikan. Oke, silakan Kak Ronald untuk memberikan jawabannya. Terima kasih. Ini kebetulan sudah saya kerjai. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK sesuai dengan penggunaan gerak sesungguhnya dan mengapa? Kalau menurut hemat saya itu gambar 1. Karena apa? Pertanyaannya kan, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Karena dalam gambar 1 fokus pada proses keterampilan gerak menggiring bola dengan menggunakan pun sebagai halangnya. Kalau di gambar yang asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola itu kan sudah langsung game gitu loh. Nah, kemudian di pertanyaan kedua kan dibuat di situ bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Kalau saya buat jawabannya di LMS, pelibatan siswa secara aktif dalam proses asesmen. Kita tidak hanya menilai kemampuan mereka, tetapi juga mengembangkan berbagai keterampilan yang berguna bagi mereka di masa depan, gitu. Nah, yang ketiga, pertanyaannya bagaimana Pak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan peserta didik dalam asesmennya. Hal pertama, saya akan menetapkan tujuan pembelajaran dulu dalam hal ini. Dalam hal ini kognitif, psikomotor, dan afektif. Kedua, merancang bentuk aktivitas seperti untuk kelompok ataupun individu ketika melibatkan peserta didik dalam proses asesmennya. Dan yang terakhir, menyusun rubrik asesmennya atau kriteria penilaian ataupun skala penilaian. Maka dengan merancang asesmen OTT yang melibatkan peserta didik secara aktif, saya akan mendapatkan gambar yang lebih akurat tentang kemampuan siswa dan mendorong mereka untuk terus berkembang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ronald atas jawabannya. Boleh yang lain raise hand, berikan applause dulu buat Kak Ronald. Nanti kita saling menyimpulkan yang mana menjadi jawaban yang paling tepat ya kawan-kawannya. Silakan raise hand ya kakak-kakak ya. Masing-masing harus sudah memberikan pendapatnya dong. Jangan hanya Kak Ronald saja ya kakak-kakak ya. Namanya juga kita saling berbagi ilmu ya kan, sharing ilmu. Silakan Kak Salim mungkin bisa mengidentifikasi. Oke Kak Irma, dipersilakan Kak Irma. Ya baik Kak, sebelumnya saya mohon maaf. Dimaafkan Kak. Halo Kak. Iya, dimaafkan Kak Il. Ya. Untuk gambar tersebut, gambar yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK menurut saya adalah gambar B, di mana guru melakukan tes keterampilan gerak dengan bermain sepak bola. Asesmen otentik dalam konteks ini mengacu pada penggunaan gerakan atau keterampilan secara nyata dan relevan dengan situasi atau konteks di luar ruang kelas. Seperti itu Kak, menurut saya Kak. Oke, berikan aplaus dulu buat jawaban Kak Irma. Boleh 2 orang lagi? Kakak. Oke, Kak Salim present. Silakan Kak Langsung Salim. aja ya kan? Langsung ya, Izin, gini Kak. aja ya. Silakan Kak Salim. Baik, kalau saya mana yang lebih melekat dan mendekati tentang asesmen otentik? Ya saya ini kita mengutarakan pendapat ya Kak. Bukan Ya, artinya mengutarakan mencari pendapat, siapa yang ya. benar, siapa yang lebih baik, kan gitu. Betul, Artinya Kak, kita betul. men-sharing dan menggabungkan suatu sistem jawaban yang nanti bisa kita terapkan kepada peserta didik kita.
Ya Kak. Kalau dari saya secara pembelajaran itu tertunjuk ke pembelajaran gambar B, yang mana aktivitas guru itu melakukan tes keterampilan gerak dengan bermain bola sehingga menunjukkan hasil otentiknya dalam pembelajaran. Karena dalam gambar B tersebut adalah itu melakukan aktivitas keterampilan gerak yang mobile, yang mana dia langsung berkaitan tentang pasangan arah lawan di sebuah tempat yang lebih luas. Jadi baik itu keterampilan secara zigzag, dribble, dan semua bentuk itu akan dilakukan. Maka itu akan semua lebih nampak asesmen penilaian tadi, sehingga kita lebih banyak menilai mana yang kelemahan dan mana kekurangan serta kelebihan para peserta didik. Mungkin itu juga pendapat sharing dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Salim. Berikan aplaus buat Kak Salim, kakak-kakak sekalian. Satu lagi boleh kakak-kakak. Oke Kak Rus, silakan. Ada Kak Fauji juga. Kak Rus, silakan Kak Rus. Baik Kak, sesuai dengan yang saya kerjakan tadi ya, saya tadi juga udah ngisi di LMS. Menurut saya dari kedua gambar ini, gambar yang menunjukkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK adalah gambar B, di mana guru melakukan tes keterampilan gerak dengan bermain sepak bola. Jadi di sini mereka langsung bermain sepak bola. Guru memperhatikan di sini siswa peserta didik itu terlibat langsung dalam kegiatan langsung. Jadi guru dapat menilai di mana mereka sudah menguasai keterampilan gerak dasar bermain sepak bola itu seperti menggiring bola atau menahan bola atau shooting ya. Jadi guru itu bisa menilai sejauh mana kemampuan peserta didik itu. Jadi ini peserta didik terlibat langsung nyata. Jadi bagaimana mereka kerjasama tim yang baik, di situ guru bisa menilai. Jadi di sini dari jawaban saya tadi, siswa melakukan kegiatan yang relevan dan nyata dalam menguji keterampilan gerak mereka. Peserta didik terus menggunakan kemampuan geraknya. Oke, seperti menggiring bola, mengontrol bola, serta berkomunikasi yang baik sesama tim. Jadi itu aja Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Rus, berikan aplaus dulu kawan-kawan, kakak-kakak sekalian. Kak Fauji, dipersilakan Kak Fauji. Terakhir ya Kak Fauji ya, atau yang lain nanti bisa di kolom chat. Oke, ya terima kasih Kak Erik atas kesempatannya. Sama-sama, Kak. Jadi kalau saya sih untuk menunjukkan bahwasanya asesmen autentik itu pada gambar B. Alasannya kan dia dilakukan secara real dan ada tekanan. Istilahnya ada pressure lah. Kalau yang gambar B itu kan. Kalau gambar A mungkin dia kan hanya melewati kun, tidak secara real. Jadi tekanan atau pressure-nya tidak seperti gambar B. Jadi di gambar B itu kan secara real dan perlu ya keahlian skill, keterampilan semua harus diaplikasikan. Jadi mungkin itu saja lah kalau saya Kak. Alasan saya memilih gambar yang B. Iya baik, terima kasih Kak Fauji. Kita berikan aplaus dulu. Kak Salim, present, ada yang mau bisa ini dibantu Kak Salim? Atau mau menguatkan Kak Salim? Ini resen yang tadi ya Kak Salim ya? Oke baik, kita lanjut saja. Oke, gambar manakah yang menunjukkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan katanya. Nah, di remote kita kakak ataupun yang sesuai dengan modul 2.6 bahwa asesmen autentik itu ditunjukkan di gambar B. Nah, ya, kenapa di gambar B? Ya, penilaian kognitif, afektif, psikomotornya itu ditandakan langsung dia ke jenis aktivitasnya, langsung ke permainan nyatanya. Nah, di situ nanti guru bisa melihat
di bawah saya di dalam sepak bola itu ada teknik dasar, bisa langsung melihat teknik dasar menggiringnya, mengopernya, kemudian syutingnya. Jadi situ dia nampak langsung, kita bisa secara nyata menilai otentiknya jelas dia kan kakak. Kemudian di sini juga kita dapat juga langsung menilai melalui penilaian sikapnya, melalui tadi tuh melihat kerjasama timnya, apakah ada tadi bermain tidak sportif. Di situ langsung guru bisa menilai, oh ini anak ini seperti ini. Kemudian yang terakhir juga di sini juga kita bisa lihat mengenai kognitifnya. Nanti setelah pembelajaran ini kita boleh refleksi anak-anak tersebut dalam permainan sepak bola tadi, apa yang menjadi kendala sama kamu anak-anak, di teknik mana, kemudian bisa nggak kita berbagi sharing ilmu kepada teman-teman kamu, apa yang kamu dapat setelah bermain tadi ya, bisa kita refleksikan seperti itu ya kakak ya. Tapi jawaban kakak semua tadi semua sangat luar biasa, sangat memahami bagaimana yang diminta oleh modul kita. Oke, kita lanjut saja kakak. Nah ini dia libat peserta didik, bagaimana merancang asesmen otentik. Nanti kita akan buat sebagai 3 kelompok kakak. Nanti saya bagi bornya. Nanti ada panduannya nanti ya kakak ya. Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas, terkait tujuan pembelajarannya, bentuk aktivitasnya, pelibatan muridnya. Nanti ini kita bagi 3 bor. Nanti kita acak pembagian bornya. Nah ini kakak-kakak, langkah-langkah kita menyusun asesmen otentik. Yang pertama adalah kita identifikasi dulu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik untuk aktivitas ataupun unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan, pengetahuan, dan pengetahuan yang ingin diukur gitu ya kakak-kakak. Kemudian yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik assessment. Yang ketiga, pilih aktivitas ataupun tugas otentiknya. Nah, pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata kakak dalam konteks PJOK. Dalam konteks PJOK, pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan tadi kakak. Kemudian lanjut. Nah, setelah itu kita rancang rubrik penilaiannya, buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Ada level-levelnya di level 1, 2, 3 sampai 4 gitu ya. Lanjutnya ke yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Kita bisa menghubungkan keterampilan dan pengetahuan yang didapat oleh peserta didik. Kemudian pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik saja, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Nah, yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitasnya dan keberagaman dalam penyelesaian tugas ini, menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan oleh peserta didik. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan semua aspek yang diinginkan ya kakak-kakak. Nah, yang ke-8, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat ataupun peserta didik. Yang ke-9, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Nah, yang ke-10, tetap kita melakukan yang namanya refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik kita lebih lanjut.
Next kakak-kakak. Nah, oke. Jika dalam kelas kakak-kakak tersebut, jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Nah, itu nanti yang akan menjadi fokus kita ya kakak-kakak ya. Ya, salah satu contohnya ada di elaborasi isi. Kalau kakak-kakak sudah membuka modul 2.6, kita bisa lihat ini dari tujuan pembelajarannya sudah ada, kelas berapa yang mau kita asesmen, kemudian semester berapa. Ya, boleh nanti dibuka lagi pada saat pengerjaan tugas kelompoknya ya kakak-kakak ya. Nah, masuk kita ke diskusi kelompok kakak. Ya, yang akan diminta di dalam diskusi kelompok ini adalah bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen dengan diri dengan portofolio. Ya, yang tadi itu bisa menjadi acuannya adalah permainan yang sepak bola tadi kakak-kakak, itu menjadi acuan kita dalam membuat asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK bidang pembelajaran sepak bola. Nah, tugas kakak-kakak sekalian adalah membuat rubrik berdasarkan materi sepak bola. Ini materinya adalah materi sepak bola. Kita fokus ya kakak-kakak, sepak bola materinya. Kemudian petunjuknya, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Ya, jenjangnya bebas kakak-kakak, mau SD, SMP, SMA atau STMK boleh, nanti tergantung kesepakatan kelompok. Nah, tugas nanti kelompok A khusus membuat rubrik penilaian diri sendiri ataupun penilaian diri siswa. Itu tugasnya kelompok A. Yang kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Nah, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Jadi masing-masing kelompok sudah ada tugasnya kakak-kakak. Jadi tidak semua rubrik yang harus dikerjakan. Nanti kelompok A khusus untuk membahas tentang rubrik penilaian diri, skrip siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Nah, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaannya kakak-kakak 30 menit. Media pengerjaannya bebas, mau kakak-kakak buat di Word atau di PPT boleh. Nanti setelah itu kita akan presentasikan kakak-kakak sekalian. Oke, selamat berdiskusi sampai di sini. Ada yang mau ditanya kakak-kakak? Kak Irma boleh share dulu kita di grup Kak Irma? Udah kak barusan. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, langsung saja kita ke berikut room ya kakak-kakak ya. Saya akan bagi kelompoknya, izin kakak-kakak waktunya untuk membagi kelompok. Silakan langsung masuk ke room masing-masing kakak-kakak.
Halo Kak Salim.
bisa dia ngambil ke Tanjung Rawa.
Udah lempar kali, Kak Rin. Loh, aku kok Udah terlempar. jangan kemana aku nih. Nggak bisa masuk lagi nggak? Enggak bisa. Oh, nggak ada. Kok tadi keluar? Mungkin kakak pakai jurus menghilang. Has. Kayak mana maksudnya? Nomor ya Kak Rin. Oh, udah bisa itu Kak. Coba ulang lagi Kak. Enggak. Ada nggak isi record bacaannya? Enggak, tadi di sini bacaannya gabung ke utama gitu. Oh, ntar ya. Jadi aku kirain udah selesai, jadi gabung ke pertama. Belum selesai kan? Belum, 11 menit lagi. Tunggu, sini. Sudah Kak.
Sip, so. Oke, baik kakak-kakak sudah bergabung semua, izin sekali lagi. Silakan kelompok 1, berikut 1 memaparkan hasil diskusinya. Kak, siapa yang mau presentasi, Kak? Kelompok 1. Ayo silakan itu. Leli. Oh, oke, Kak Lel, ayo Kak Lel. Gas Kak Lel. Mana si Leli nih? Pasti aku Lola loh. Udah cepat lah Lel. Cepat, biar cepat habis ini. Aku mau keluar dulu. Yo, Mbak Bet. Gaskan Mbak Bet. Mau kemana Kak Rina malam-malam? Aduh, udah 9:30 nih Kak Rin. Mau kemana lagi? TST udah tutup. WiFi ku Lola, maaf yang lain. Alah. Yuk, buru Mbak Bet. Kita Tadi lancar kali Leli ini merumpi. Tapi ceritakan Pak Barul. Kak Barul sama satu kelompok ya, nanti dengar dia. Nah, kan keluar deh kan. waktunya dipersilakan 10 menit ya Kak. Dari sekarang ya. Silakan kakak-kakak kelompok 1. Ayo. Mak, keluar deh. Ayo, Boleh diambil alih Kak Irma. Oke, saya aja ya, Kak. Oke, lanjut. Iya. Lanjut. Ya, izin share screen ya. Ya, muka nggak nampak. Silakan. Bahrul. Kak Bahrul, ops. Iya, puas dia kalau nampak mukanya menjelaskan. Kak, saya izin share screen ya, Kak. Enggak lah, nampak mukanya lah. Ah, iya bagus. Kayaknya nggak bisa. Masih share screen. Oke. Oke, terima kasih Kak. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Kak Rusinaria Malau. Terus yang kedua saya sendiri Irma, yang ketiga Kak Rina, yang keempat Kak Ica. Apa yang kau makan batu? Rubrik yang kami Tidur kah? Ya, rubrik yang kami buat yaitu rubrik penilaian diri ke siswa, materinya SD atau sekolah dasar, fase C, kelas 5, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membedakan menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat melakukan keterampilan menendang bola, menggiring bola, dan mengontrol bola dengan benar. Untuk rubriknya kami buat 5 pernyataan dengan 2 pilihan, iya atau tidak. Pernyataan pertama yaitu saya dapat menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan luar dengan benar. Yang kedua, saya dapat menendang bola dengan punggung kaki dengan benar. Yang ketiga, saya dapat melakukan syuting dengan benar. Yang keempat, saya dapat menendang bola dengan kaki bagian dalam. Yang kelima, saya dapat mengontrol bola dengan benar. Baik Kak, itu aja yang sudah kami buat Kak. Terima kasih. Dari kelompok 1. Kelompok 1, mungkin kelompok 2 dan 3 ada yang mau ingin ditanggapi atau memberikan umpan balik yang positif? Coba ke atas lagi Kak, tujuan dari tujuan Kak. Bola menggunakan kaki bagian dalam dengan kaki bagian luar. 2, peserta didik dapat melakukan keterampilan menendang bola, menggiring bola, dan mengontrol bola. Udah komentar lagi ini ya? Wah? Oh iya. Pas ya. Kak Irma, ini kayaknya boleh jadi satu tujuan pembelajaran aja nih Kak Irma, karena di ininya juga di rubriknya tidak terdapat kalau membedakan menggiring itu seperti apa sama mereka yang terdapat itu yang banyak di bagian 2. Peserta didik dapat melakukan keterampilan menendang bola, menggiring bola, dan mengontrol bola dengan benar. Di rubrik saya dapat menggiring bola. Bisa aja dipilih Kak yang nomor 2 aja Kak. Kak Irma. Berarti yang pertama enggak ya Kak?
Tujuannya ya, Kak? Ah, tidak usah, Kak. Yang kedua aja. Karena yang rubriknya cenderung ke nomor 2 ya. Ya, oke udah. Itu aja, Kak. Itu aja umpan balik yang positif ya, Kak. Terima kasih buat kelompok Ya, Kak. Terima kasih, 1 Kak. buat diskusi yang luar biasa, sangat bagus. Terima kasih. Selanjutnya oleh kelompok 2 dipersilakan Kak Ronald dan Kak Salim dan timnya. Stop sharing, Kak. Kak Irma. Ayo, Kak Ronald. Siap, Kak. Kak Ronald, orang enak. Itu Kak Ronald. Oke, silakan Kak Ronald. Baik, izin sebelum masuk ke kelompok Kak Ronald, kakak-kakak sekalian, tolong kameranya dibuka kakak-kakak agar saling menghargai kita semuanya, kakak-kakak sekalian. Karena presentasi ini kan wajib kita open kamera, kakak-kakak. Kepada kelompok Kak Ronald dipersilakan, Kak Ronald. Oke, kami dari kelompok 2 atau kelompok sarung ajaib, karena kelompokku semua ajaib. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang dikirim di WA tadi kan ada itu lagi tadi. Kelompok 2, rubrik penilaian oleh teman. Rubrik penilaian oleh teman ini sama dengan peer assessment atau penilaian rekan sejawat. Adalah sebuah metode pembelajaran di mana siswa saling memberi penilaian, saling memberikan umpan balik. Dalam metode ini, siswa tidak hanya menjadi penerima penilaian dari guru, tapi juga aktif dalam proses penilaian itu sendiri. Di sini kami buat tujuan pembelajarannya. Selama proses pembelajaran atau pada akhir proses pembelajaran, peserta didik mampu mendemonstrasikan teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam dengan tingkat akurasi 70%. Indikatornya ada 2. Peserta didik dapat menendang bola dengan kaki bagian dalam ke arah sasaran dengan tingkat akurasi minimal 7%. Peserta didik dapat menendang bola dengan kaki bagian dalam dengan kekuatan yang sesuai dengan situasi permainan. Kriteria ketuntasan, peserta didik harus dapat nilai minimal pada setiap teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam. Ini ada rubrik penilaian untuk guru, karena dalam proses penilaian itu bisa dilaksanakan 2 penilaian. Menurut hemat kami, bisa dilaksanakan pre-assessment tanpa terlepas dari kendali ataupun bimbingan dari guru. Jadi ini untuk gurunya, dan yang kami buat untuk siswa, ya. Rubrik penilaian oleh teman atau rekan sejawat ataupun yang sering disebut dengan peer assessment, yaitu keterampilan menendang bola. Maka nama pesertanya ada sekaman, tanggal penilaiannya 23 Oktober 2024, ya. Petunjuknya ini hanya model centang saja, ya. Di kolom pertama itu ada aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai terdiri dari indikator teknik dasar. Ada deskripsinya teknik dasar. Indikatornya ada 4: sikap awal, kontak bola dengan kaki bagi yang tepat, kekuatan tendangan, akurasi tendangan. Yang kedua, pengambilan keputusan, indikatornya ada 3, penggunaan kaki, indikatornya ada 2, tekanan pertandingan, ada indikatornya 2, kemudian secara keseluruhan. Nah, kemudian ada nilainya sangat baik, cukup, perlu perbaikan. Nanti ketika si anak melakukan, maka seorang anak memberi centang dan memberikan komentar ataupun komentar atau masukan yang membangun dalam proses pembelajaran ataupun penilaian. Di dalam keterangannya itu ada sangat baik nilainya, peserta menunjukkan penguasaan yang sangat baik terhadap keterampilan tersebut. Kalau baik, dia peserta menunjukkan penguasaan yang baik terhadap keterampilan tersebut. Cukup, peserta menunjukkan penguasaan yang cukup terhadap keterampilan tersebut. Perlu perbaikan, peserta perlu meningkatkan penguasaan terhadap keterampilan tersebut. Jadi itulah yang bisa kami buat bersama dengan kelompok saya terkait dengan peer assessment. Oke, terima kasih buat Kak Ronald dan tim. Silakan kelompok 1 dan 3 jikalau ada masukan boleh dipaparkan secara langsung.
Kalau dari saya cukup jelas, cukup terpapar rapi, cukup sistematis, kelas lah. Mungkin ada yang lain, mungkin kakak-kakak yang lain. Kalau tidak ada, silakan kita berikan aplaus dulu yang meriah buat kelompok 2, buat hasil yang sangat bagus. Selanjutnya boleh kelompok 3. Dipersilakan buat kelompok Kak Jackson dan timnya untuk memaparkan hasil diskusinya. Dipersilakan. Ya, izin Kak, mungkin saya mewakili dari kelompok 3. Ya Kak Fauji, silakan Kak Fauji. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Itu entire screen coba. Oh gitu, pilih yang ini. Tuh. Singkat, padat, jelas saja ya Kak Fauji. Karena kita Iya, berpacu dengan waktu ya Kak. Bentar ya Kak. Siap Kak, siap Kak. Oke. Colok terus Kak Fauji. Nampak Kak? Siap Kak. Nampak Kak? Belum Kak. Oh, nampak Kak. Oke, kami dari kelompok 3 yaitu penilaian otentik sebagai seorang guru. Di sini besarkan aja dulu Kak Fauji, besarkan tanda tambah di pojok kanan bawah, biar bisa juga kami baca. Pojok kanan bawah. Iya. Besarkan mana? Ada tanda tambah itu. Yang besarkan. 1.715.000. Ini Kak. Iya, lagi. Ini Kak. Lagi. Ya. Lagi. Oke, Jos. Oke. Udah. Iya. Jadi di sini temanya permainan sepak bola, subtema variasi gerak spesifik permainan sepak bola, pembelajaran pertama alokasi waktu 45 menit. Tujuannya peserta didik menghaluskan keterampilan gerak spesifik permainan bola kaki atau sepak bola dalam berbagai situasi gerak yang menantang dan menyempurnakan strategi pengambilan keputusan dalam kerja tim yang menunjukkan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi. Jadi untuk kriteria penilaiannya, yang pertama penguasaan teknik dasar sepak bola. Dia mendapat skor 4 ketika menguasai semua teknik dasar seperti dribbling, passing, shooting, tackling dengan sangat baik dan konsisten. Untuk mendapat skor 3, menguasai sebagian besar teknik dasar dengan baik, tetapi ada beberapa yang perlu diperbaiki. Skor 2-nya, menguasai beberapa teknik dasar, tetapi masih perlu banyak yang diperbaiki. Skor 1, belum menguasai teknik dasar dengan baik. Selanjutnya, kerjasama tim. Kerjasama tim, skor 4, selalu bekerja sama dengan tim, memberikan umpan yang tepat, dan mendukung rekan satu tim. Untuk skor 3, sering bekerja sama dengan tim, tetapi kadang-kadang kurang tepat dalam memberikan umpan. Skor 2, kadang-kadang bekerja sama dengan tim, tetapi sering bermain individual. Skor 1, tidak bekerja sama dengan tim, dan sering bermain individual. Untuk ketiga, penilaian ketiga yaitu pemahaman taktik dan strategi. Di skor 4, memahami dan menerapkan taktik dan strategi dengan sangat baik dalam permainan. Skor 3-nya memahami sebagian besar taktik dan strategi, serta penerapannya masih perlu diperbaiki. Skor 2, memahami beberapa taktik dan strategi, tetapi penerapannya masih kurang. Skor 1, tidak memahami taktik dan strategi dengan baik. Yang keempat, penilaiannya yaitu kedisiplinan dan sikap fair play. Jadi, skor 4 selalu menunjukkan sikap disiplin dan fair play dalam setiap situasi permainan.
Skor 3 sering menunjukkan sikap disiplin dan fair play, tetapi ada beberapa situasi yang perlu diperbaiki. Skor 2 kadang-kadang menunjukkan sikap disiplin dan fair play, tetapi sering melanggar aturan. Skor 1 tidak menunjukkan sikap disiplin dan fair play dalam permainan. Jadi inilah kriterianya, Kak. Selanjutnya mungkin rubriknya seperti ini, Kak, kalau apanya. Cuman ya belum jadi kali lah. Selanjutnya yang bagian D, kreativitas dan keberagaman. E, umpan balik. F-nya revisi dan peningkatan. Refleksi. Mungkin itu saja, Kak, dari kelompok 1, Kak, mengenai rubrik penilaian dari guru. Selesai, Kak Fauzi? Iya, Kak, mungkin ya, ini dari kelompok 1 yang bisa dipaparkan, Kak. Oh, kelompok 3, maaf. 3. Iya, Kak. Oke, silakan dari kelompok 1 dan 2 untuk memberikan umpan balik yang positif. Waktu dan ruang dipersilakan. Kak Ronald, dipersilakan Kak Ronald. Mungkin saya yang salah atau gimana? Mohon fasilitator meluruskannya. Yang saya pahami di sini, rubrik observasi guru ini bukankah itu ditujukan pada guru berupa panduan untuk menilai kinerja pengajar? Kenapa di situ dibuat sama siswa? Saya yang salah, mari kita sama-sama meluruskan. Rubrik observasi guru. Kelompok 3 kan rubrik observasi guru. Yang diobservasi gurunya ataukah peserta didiknya? Rubrik observasi guru atau panduan untuk menilai kinerja pengajar? Oke. Baik, Ronald, untuk meluruskan, di sini di kelompok C membuat rubrik observasi guru. Itu rubrik yang observasi guru yang dibuat oleh guru yang ditujukan kepada peserta didik, Kak Ronald. Mungkin jelas, Kak Ronald? Oke. Silakan Kak Ronald atau kakak yang lain. Coba di share screen lagi. Oh, nggak usah. Kak Fauzi, itu tadi yang tabelnya itu main checklist keempatnya kalau sesuai semua ya, Kak Fauzi? Iya, Kak, iya. Kalau Oke, kalau 3 di checklist 3 di mana dia tadi sesuai gitu. Checklist, Kak. Oke, dah good. Terima kasih. Kelompok 1, 2, dan 3 luar biasa. Silakan berbagi nanti hasilnya di grup kita karena ada beberapa kakak-kakak yang belum bisa membersamai kita secara aktif. Terima kasih semuanya buat hari ini. Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Sinyalnya putus-putus, Kak. Gambar ya, Kak. Ngantuk ini Kak Salim ini. Kak Salim ngantuk. Iya, banyak begadang dia. Silakan, karena tadi Kak Salim mau ngantuk dia. Kak Salim refleksikan untuk kegiatan kita hari ini, Kak, sepanjang dari awal, pertengahan hingga kita ke penutupan ini. Silakan kepada Kak Salim untuk merefleksikan modul 2.6 yang kita pelajari malam ini. Baik, terima kasih kepada kakak fasilitator yang hebat luar biasa, serta kakak semuanya untuk merefleksi dan pesan kunci dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ditambahin untuk dari kakak-kakak semua. Apa yang hari ini sudah kita bahas tentang asesmen penilaian OTT itu intinya sangat memberikan pemahaman dan kemudahan kita untuk lebih mengetahui peserta didik itu dan lebih memahami mana yang bisa memenuhi kebutuhan dan bisa menjadi penilaian kita yang terbaik. Dengan adanya penilaian OTT ini, maka semua peserta didik akan lebih berkembang dan bisa terus diterapkan, serta bagi guru juga akan memudahkan untuk penilaian-penilaian sebagai penilaian yang kita butuhkan dalam melaksanakan kegiatan. Mungkin juga dari saya, Kak. Mungkin bisa ditambahkan dari kakak yang lain. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Salim. Kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya, tadi dari pria, sekarang dari wanita. Dipersilakan oleh Kak Rus. Silakan Kak Rus.
Oke, mungkin jaringan Kak Rina, boleh Kak Rina? Ambil alih Kak Rina dari yang perempuan. Baik Kak, terima kasih. Tadi sama ya dengan Kak Salim, bahwasanya asesmen tentang otentik ini yaitu kita lebih bisa untuk menilai kemampuan peserta didik dalam bentuk rubrik seperti yang tadi dengan cara membuatnya. Contohnya dari sepak bola tadi, kita bisa mengetahui mana yang bisa untuk menendang bola kaki bagian dalam. Nah, gitu kita bisa memilah-milahnya. Itu saja, Kak. Itu saja, Kak? Iya, ya. Terima kasih, Kak Rina. Berikan aplaus ke kawan-kawan, kakak-kakak sekalian. Oke, selanjutnya kakak-kakak. Nah, ini tadi dia, apa hal-hal baru yang dapat sejauh ini selama berproses di modul titik 6. Kakak-kakak udah dapat tadi bagaimana cara penilaiannya. Begitu juga tadi udah kita ceritakan sedikitnya di refleksi tadi. Oke, pesan kuncinya kakak-kakak. Yang pertama, asesmen membantu pembelajaran anak. Yang kedua, pelibatan murid dalam asesmen. Jadi setiap kita mau melakukan penilaian, kita libatkanlah peserta didik kita ya kakak-kakak ya. Kemudian pada akhir sesi kita ini kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Kakak-kakak juga dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Tadi itu kita sudah saling berbagi. Terima kasih kakak-kakak semua buat kebersamaannya malam ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan, tetap saling kolaborasi, tetap sehat intinya. Oke, sekian. Saya izin stop presenting kakak-kakak. Baik, kakak-kakak, silakan open kamera semua kakak-kakak. Untuk mengambil hikmahnya, silakan Kak Salim bawa kita dalam doa. Selanjutnya boleh kita nanti sesi diskusi setelah saya stop recording. Baik, terima kasih kepada kakak fasilitator yang hebat luar biasa dan kakak-kakak semuanya. Untuk mendapat keberkahan pada malam hari ini, mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa bersama. Doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Salim. Terima kasih Kak Salim. Siap. Untuk sesi foto bersama boleh dibantu Kak Irma atau kakak-kakak yang lain. Jaringan saya juga tidak bersahabat. Kak Irma, kasih yang terbaik dulu. Kita itu menyala. Menyala Kak Salim. Siap. Karina, udah nunggu gamenya Kak Karina. Ayo on cam semua, on cam. Ini sini saya yang jalan atau memang belum pada on cam? On cam semua, suruh pas kamera. Memang jaringan kita nggak bersahabat Kak Irma. Iya Kak. Oke, 1, 2. Sekali lagi ya. Mana gini? Ayo gini. Sini Pak. 1, 2. Pancasila. Udah Kak. Apa nih? Pancasila. Apa nih? Oke. Jangan dipancing Kak Bahrul. Ini makin gemuk ya, apa nih? Semua ya. Mana? Saya matikan dulu recording saya. Mana Kak Bahrul nih? Siap. Tekan dulu Kak.